Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat tutorial channel 22. Oke, di sini kita akan belajar merakit PC komputer ya. Kita belajar merakit PC komputer. Sudah kita siapkan motherboardnya. Motherboardnya seperti ini. Motherboard itu papan utama dalam sebuah PC komputer. Ini teman-teman. Ini saya zoom ya. Ini posisi prosesornya, ini RAM-nya, ini kabel datanya untuk motherboard ke power supply ya. Dan ini untuk VGA card-nya, PCI Express. Teman-teman bisa cari apa itu PCI Express. Biasanya motherboard sudah ada keterangannya teman-teman. Teman-teman biasanya udah ini pakai ATA berapa? 133. 133 ini merupakan clock speed sebenarnya teman-teman. ATA 133 ini clock speed untuk DDR2. Kecepatan RAM-nya itu seperti ini prosesornya. Kita lihat, kita baca. Ini namanya prosesor. Ini dia pakai Pentium ya. Ini Pentium 4 ya. Dual core. Dual core ini. Ini dual core, DDR2 dual core. DDR2 dual core. Ini slotnya seperti ini. Jadi slotnya untuk prosesornya seperti ini. Ya. Ini untuk dual core, beda lagi dengan Pentium ya. Pentium dia ada kaki-kakinya. Ini prosesor. Ini namanya hard disk. Namanya hard disk. Sini ada keterangannya berapa giganya, 160 GB, 160 sigit, 160 GB sigit. Oke, dan ini namanya RAM teman-teman. Ini RAM DDR2 ini ya. Untuk membedakannya, untuk DDR2 slot kecil ini biasanya di tengah teman-teman. DDR2 DDR3 dia agak sebelah sini, biasanya di sebelah sini, dia agak ke sebelah sini. Itu untuk DDR3. Dan untuk DDR1 dia sedikit berapa milisentri pindah ke sini slotnya. Teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman bingung ini DDR2 1 atau 3, kalau teman-teman bingung bisa dilihat dari sini ya. Ya, ini tengah-tengah teman-teman tuh. Tengah-tengah dia. Jadi dengan slotnya di tengah-tengah. Dia agak di tengah-tengah di sini. DDR3 sebelah sini. Ya, DDR1 agak sebelah sini sedikit dari DDR2. Udah itu aja teman-teman. Kita coba rakit. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung aja siapkan. Pertama kita pasang RAM ya teman-teman. RAM itu artinya read access data. Gunanya RAM ini berguna untuk eksekusi dari perintah prosesor, kemudian tersimpan sementara di RAM, baru keluar di windownya setiap eksekusi. Itulah guna read access data. Untuk DDR sendiri ya, tadi masangnya gimana Pak Ion? Ini saya ada asisten ini. Coba diulang lagi. Jadi dipaskan dulu slotnya. DDR ini DDR2 double dead rate, itu kecepatan DDR-nya. DDR1 2 3. Tekan tengah. Ya, tekan sampai dia bunyi klik. Tek. Nah. Oke, ini udah rapat ya. Ini penguncinya untuk RAM sudah terpasang. Cukup 1 GB saja. Ya. Oke, kemudian kita pasang prosesornya. Kita lihat sudutnya teman-teman. Di sini kan ada tanda. Di situ ada tanda sudut. Oh ya, sudah ada tanda sudut.
Ini ada segitiga kuningan, yang ini nggak kelihatan segitiganya. Nah itu kita cek di sini. Ya. Oke, sudah, kita cek di slotnya. Di sini kita cari dulu yang mana kira-kira. Oke, cari di situ juga ada kayak seperti DDR tadi, dia ada slot yang kita paskan. Nah biasanya di sudut itu di samping ini. Nah, jadi slotnya sudah ada, dia gampang sekali teman-teman rakitnya, nggak perlu pusing-pusing. Oke, selesai, RAM selesai, prosesor selesai, tinggal nanti kita pasang ke casing ya teman-teman. Casing nanti tinggal pasang kabel-kabelnya. Kita cek, ini kabelnya seperti ini. Nah, ini namanya kabel PATA ya teman-teman. Kabel PATA ini dia membacanya lebih cepat daripada kabel paralel. Kabel paralel seperti ini teman-teman, seperti ini paralel. Dulu harddisk menggunakan kabel paralel. Nah seperti ini harddisk. Jadi tapi sekarang teknologi semakin maju, kita menggunakan data akses untuk ke harddisk. Kabelnya pakai kabel PATA seperti ini, beda. Ya, ini contoh kabel. Nah ini kabel PATA, yang ini SATA, bukan PATA, ini SATA. Maaf, ini SATA. Dan ini contoh kabel PATA seperti komputer zaman dulu seperti ini. Karena teknologi maju, untuk kecepatan ke harddisknya kita SATA sekarang. Sama saja, beda di kecepatan, tentunya berbeda. Oke. Ini power supply-nya. Power supply itu dayanya murni untuk PC standar sekitar 450 ya, 450 watt. Nah, ini pasti 450 watt, kecuali untuk PC standar outputnya untuk mensuplai motherboard itu 450 watt. Kalau bingung dari mana power itu bisa dicari di sini. Itu standar game berat, itu power supply-nya mungkin lebih tinggi dan murni ya, bisa 1000 watt atau 750. Ya. Oke. Selesai. Jadi begitu teman-teman. Sekarang kita pasang slot. Jadi power supply-nya langsung ini, rupanya langsung. Nah, slotnya. Nah, ini untuk sementara aja, nanti kita cabut lagi. Nah, ini. Jadi power supply ini untuk support listrik ke motherboard. Nah, seperti ini. Ke motherboard seperti ini. Dan untuk yang ke prosesor, mereka butuh daya tinggi, makanya watt dari power supply itu berbeda-beda. Untuk standar, karena watt nggak terlalu tinggi, 450 watt. Nah ini untuk prosesor. Nah power supply listriknya. Oke, nah sudah ya. Dan ini untuk harddisk. Ini power supply listriknya untuk harddisk. Bukan data ya, bukan transfer datanya, untuk listriknya aja ini. Oke, ini kipas pendingin untuk prosesor. Aluminium harus ada, karena kerja prosesor itu tinggi, pasti dia heat, panas. Jadi harus ada pendinginnya, kalau enggak PC kita akan meledak atau hang. Dingin. Dan nanti bisa ditambah pasta di sini. Nanti kita tunjukkan pastanya. Pasta yang bagus ada. Nah, ini putih, yang standar putih ini. Standar putih ini pastanya ini. Ya. Oke, nanti kita lanjut untuk perakitan di casingnya. Ini sekarang kita kasih pasta pendingin, harus ada. Nah ini asisten kita, Mr. Ion, dia ini teknisi cuma lain bidang, teknisi mesin fotokopi dia nih. Oke, tapi mengerti fotokopi sebesar itu aja dia mengerti, apalagi cuman PC teman-teman. Oke. Oke, dan saya yakin teman-teman juga lebih mengerti setelah melihat tutorial ini. Gampang sekali. Jadi kalau teman-teman pengen merakit komputer, pengen spek-spek yang ingin teman-teman lakukan, mungkin lebih murah teman-teman, dan speknya sesuai dengan keinginan teman-teman,
daripada kita beli langsung jadi ya. Oke, nah ini pastanya harus ada pasta, jadi dia menahan panas seperti odol, dia menahan panas. Sebelum kita timpah lagi dengan kipas pendingin ini, kipas, dan ini aluminiumnya penyalur panasnya ya. Oke, tes ya, coba. Ini tinggal dipasang di casing aja, posisi hidup semua. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak hidup, minimal kalau misalnya tidak ada indikator di sini, teman-teman bisa cek apakah kipasnya berputar. Ini jelas hidup. Bisa ada suara beep, berarti dia sudah masuk ke BIOS motherboardnya. Sekarang kita pasang ke casing ya. Casing pelan-pelan, kita lihat, sesuaikan konektor ini dengan casingnya. Itu ini udah ada lubang-lubangnya seperti itu teman-teman, maaf ya. Itu ini masuk sama. Tinggal kita baut aja, gampang sekali teman-teman ya. Seperti ini ya, kita pasang, kita lihat slot-slotnya terutama ini di sini ya. Sesuaikan ya, ini posisi tadi itu power supply di sini ya, power supply di sini. Posisi power supply dan prosesor berdekatan ya teman-teman, biasanya seperti itu, standarnya seperti itu. Nah, kita baut motherboard ke casingnya, sudah ada ininya, lubang-lubang bautnya. Gampang sekali teman-teman kalau buat ngerakit PC sesuai dengan selera teman-teman. Nah, dan jangan lupa teman-teman support channel tutorial 22 dengan subscribe-nya gratis teman-teman. Nanti saya akan berikan informasi yang lebih banyak lagi buat teman-teman tentang komputer ini, software dan hardware-nya. Terima kasih. Ya, seperti ini. Ya, kita jadikan saja ini teman-teman satu PC. Ini kebetulan kita mau rakit daripada tidak. Ini ternyata tidak masuk, Mas. Tidak. Rupanya tidak masuk ini bautnya. Ya. Oke, kita pasang power supply dulu. Power supply ini kita pasang yang pertama dulu ke motherboard. Nah, ini listrik ke motherboard. Papan utama, papan umum ya. Dipaskan sampai buncetek ya. Posisinya seperti itu ya teman-teman, gampang sekali ya. Kemudian lagi kita pasang, oh ya, ini untuk listrik ke chip utama, chip prosesor. Dan ini namanya chip VGA ya. Ini VGA nya onboard, makanya dibilang onboard untuk papan. Untuk dia on berarti hidup di papan, artinya menempel di papan ya teman-teman, bukan berupa kartu atau PCS biasa. Nah, ini beda lagi nih VGA nya nih. VGA nya kalau untuk berupa kartu dia ada slotnya seperti DDR tadi ya. Itu listriknya untuk chipset yang utama, chipset. Kita pasang kipasnya harus ada ya. Nah, itu kipas sudah terpasang. Oke, dan ini untuk knob power menghidupkan PC nya. Kita lihat dia ada tulisan power biasanya, sesuaikan di pinnya di situ. Di motherboard itu juga tulisan singkatan PWR biasanya, atau RST, reset, PWR sudah ada semua. Dan menyamping ya teman-teman, menyamping dia. Nah, itu untuk knob on menghidupkan PC nya. Terus gampang sekali. Ini harddisk
slotnya di sini. Dia sudah ada tempat, disesuaikan saja. Lubang di hard disk itu ada lubang baut, teman-teman sesuaikan di casingnya sampai dia pas casing dan lubang baut di hard disk. Oke, disesuaikan ya seperti itu teman-teman. Iya, masuk hard disk. Kopi ya. Kita pasang dulu, terlebih dahulu kita pasang kipas, kelistrikan untuk kipas kita pasang. Mau dipilih aja kalau sudah ini, yang penting tidak terbalik ya teman-teman. Ya, Kita pasang kabel soket. Kabel SATA teman-teman, ini kabel SATA. SATA gunanya untuk transfer untuk data ya teman-teman, data hard disk. Ini namanya kabel SATA. Sudah ada Kabel SATA. SATA seperti itu kalau SATA, kalau paralel seperti itu model zaman dulu yang warna biru itu. Sekarang kita pasang kelistrikannya untuk hard disk ya, jadi semua ada kelistrikannya masing-masing ya. Jadilah satu PC komputer siap dipakai teman-teman. Oke, jadi sempurna, gampang sekali teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk channel tutorial komputer 22. Kedepannya kami akan berikan informasi yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.